Tahukah kalian, ketika Yui ingin masuk ke dalam ruang klub musik ringan di pertengahan episode 1, kita diperlihatkan Yui yang lagi berhayal dan muncul seorang pria dengan tampilan serba metal. Nah, karakter yang muncul di sini adalah karakter bernama Soichi Negishi atau Krauser dari anime Detroit Metal City. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten detail kecil, konten di mana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Di konten kali ini, gue baru aja nonton anime Keon beberapa kali sampai tamat dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. So, kalau penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum gua bahas lebih jauh, ada satu hal yang pengen gua bahas terlebih dahulu. Kalau kalian ingat, di konten detail kecil Bocchi The Rock, ternyata nama setiap anggota Kesoku Band mengambil referensi dari grup band yang ada di dunia nyata, yaitu Asian Kung Fu Generation atau Ajikan. Nah, hal yang serupa juga sebenarnya ada di Keon, yaitu nama semua anggota Hokago Tea Time mengambil inspirasi dari grup band asli bernama P-Model. Mulai dari Yui Hirasawa yang mengambil nama Susumu Hirasawa yaitu gitaris P-Model. Lalu Ritsu Tainaka mengambil nama Sadatoshi Tainaka yang adalah drummer P-Model. Mio Akiyama mengambil nama Katsuhiko Akiyama yaitu basisnya. Dan terakhir Sumugi Kotobuki mengambil nama Hikaru Kotobuki yang adalah keyboardnya P-Model. Lanjut detail berikutnya, bisa kita temukan ketika Yui berada di sekolah. Awalnya kita diperlihatkan Yui yang dikerumuni oleh para kakak kelas dan dia menerima banyak sekali brosur untuk bergabung dengan klub mereka. Lalu scene pun berubah dan kita kembali diperlihatkan Yui yang sedang berjalan di lokasi yang sama. Tapi kali ini dia melihat ke arah papan pengumuman. Nah, kalau kalian sadar, terdapat perubahan di jepit rambutnya Yui. Awalnya Yui terlihat sedang menggunakan jepit rambut berwarna kuning. Lalu scene berikutnya memperlihatkan Yui yang menggunakan jepit rambut berwarna biru. Detail ini pengen ngasih tahu kita kalau terdapat time skip di antara dua scene tadi, makanya jepit rambutnya Yui diperlihatkan berbeda. Hal ini terbukti ketika Yui bertemu dengan Nodoka, dan Nodoka ngomong kalau sudah 2 minggu berlalu sejak pertama kali masuk sekolah. Detail berikutnya ada di pertengahan episode ketika Yui sedang menuju ke ruang musik. Kalau kalian sadar, di sini pintu menuju ke atap yang ada di depan ruang klub mereka terbuka. Kalau nggak salah, ini adalah satu-satunya momen pintu tersebut terbuka. Hingga akhirnya pintu itu terbuka lagi ketika Yui dan yang lainnya sudah mau lulus sekolah, yaitu di Keon Movie. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Mio, Ritsu, dan Mugi yang sedang membuat poster untuk bisa merekrut anggota baru. Lalu setelah itu, poster itu pun ditempel ke papan pengumuman dan Ritsu ngomong kalau saat ini hanya tersisa 1 minggu sebelum bulan April berakhir. Dari sini kita pun tahu kalau terdapat time skip yang cukup panjang ketika mereka membuat poster dan ketika Ritsu ngomong kalimat tadi. Hal ini bisa kita lihat dari adanya alat musik di ruang klub mereka. Awalnya ketika mereka masih ngebuat poster, pada saat itu masih belum ada alat musik. Dan setelah mereka menempelkan poster, bisa kita lihat kalau alat musik itu sudah ada di dalam ruang klub mereka. Masuk ke bagian akhir episode 1, di sini Mio dan yang lainnya sedang berusaha untuk ngebuat Yui menetap di klub. Dan mereka memutuskan untuk bermain alat musik di hadapannya Yui. Nah, musik yang mereka mainkan pada saat itu adalah lagu berjudul Tsubasa wo Kudasai. Lagu ini bisa dibilang sangat populer dan sudah berkali-kali dipakai dalam anime. Salah satu contohnya adalah Evangelion. Lanjut, mari kita lompat ke episode 4. Di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Mio yang menemukan kotak peninggalan dari klub musik ringan yang sebelumnya. Dan salah satu benda yang ada di dalam kotak itu adalah majalah dengan tulisan Ozzy Osbourne. Nama ini merupakan plesetan dari penyanyi metal bernama Ozzy Osbourne. Berhubung kotak tersebut adalah peninggalan dari angkatannya Sawa-chan, maka sangat masuk akal kalau di dalam kotak itu terdapat majalah tentang musik metal. Setelah ngelihat isi kotak itu, Mio pun tertarik untuk ngebuat training camp. Dan akhirnya semua anggota klub pun setuju untuk mengadakan training camp. Nah, keesokan harinya, kita diperlihatkan Yui yang ketiduran dan Ui sedang mencoba untuk membangunkan Yui. Di sini, Ui ngomong kalau Yui lagi menggunakan pajama miliknya. Nah, kalau kalian nonton Keon sampai tamat, kalian bakal ngeliat Ui menggunakan pajama itu di season 1 episode 7 dan season 2 episode 5. Masuk ke episode 5, di bagian awal episode ini kita diperlihatkan jarinya Yui yang terluka dan Yui bertanya apakah ada orang yang punya plester. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang punya plester dan Yui akhirnya meminta tolong Sawa-chan. Nah, detail ini terhubung ke season 2 episode 24 ketika Azusa menangis dan Yui mengeluarkan koleksi plesternya. Jadi bisa dibilang setelah sadar kalau tidak ada satupun orang yang punya plester, semenjak hari itu Yui selalu bawa stok plester untuk jaga-jaga. Di episode ini juga kita diperlihatkan Mio yang lagi sibuk menulis lirik dan Mio terlihat sedang menggunakan headphone. Nah, headphone yang Mio gunakan adalah merek AKG K701S yang bisa dibilang sebagai headphone populer di kalangan audiophile pada masa itu. Masih di episode 5, setelah identitasnya Sawa-chan terbongkar, kita pun diperlihatkan kemampuan Sawa-chan bermain gitar dan salah satu teknik yang dia gunakan adalah bermain gitar dengan gigi.
Scene ini lagi-lagi merefer ke anime Detroit Metal City, di mana Krauser juga sering bermain gitar dengan giginya. Selain itu, scene ini juga merefer ke gitaris bernama Jimi Hendrix, yaitu orang yang mempopulerkan gerakan ini. Lanjut ke episode 7. Di episode ini, Yui kepengen beli hadiah untuk acara Natal. Dan di sini Yui memegang sebuah gantungan yang terlihat seperti orang tua. Nah, gantungan ini adalah easter egg dari film kartun jadul bernama Ugo Ugo Ruga. Dan gantungan itu adalah parodi dari karakter bernama Oyaji Mushi. Easter egg ini bakalan muncul lagi di season 2 dalam bentuk boneka. Kalau kalian nonton season 2 episode 2, di sini kita diperlihatkan koleksi bonekanya Yui. Dan di antara semua boneka itu, terdapat boneka berbentuk lemon, kotak biru, orang tua, dan juga pelukis warna-warni. Nah, semua boneka itu adalah parodi dari karakter di film kartun Ugo Ugo Ruga. Masuk ke episode 8, di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Azusa. Kalau kalian perhatikan seragamnya Azusa, di sini kelihatan kalau dia menggunakan seragam dengan pita merah. Berbeda dengan Yui yang menggunakan pita biru. Nah, pita ini adalah pertanda angkatan mereka, di mana terdapat 3 pita, yaitu pita hijau, biru, dan juga merah. Pindah ke episode 9, di episode ini Azusa tertarik untuk bergabung dengan klub musik ringan, dan dia diminta untuk memperlihatkan kemampuan bermain gitarnya. Lalu, ketika Azusa bermain gitar, kita pun diperlihatkan gambar 2 orang laki-laki, yang mana ini adalah parodi dari band bernama Beez. Masuk ke pertengahan episode, lagi-lagi Azusa bermain gitar, dan kali ini kita diperlihatkan Azusa dengan kacamata. Nah, di sini Azusa lagi cosplay jadi gitaris bernama Kurt Cobain. Pindah ke episode 12, di episode ini Yui kepengen tampil lagi, tapi dia lupa membawa gitarnya, sehingga Yui terpaksa harus pulang ke rumah dan mengambil gitarnya. Nah, ketika Yui berada di rumah, kita diperlihatkan scene Yui yang turun dari atas tangga tanpa terjatuh. Scene ini merupakan callback episode satunya, di mana kita diperlihatkan Yui yang jatuh ketika turun dari tangga. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Yui di episode 12 dan Yui di episode 1 adalah 2 orang yang berbeda. Dan saat ini Yui telah bertumbuh, makanya dia sudah tidak lagi terjatuh seperti di episode 1. Dan terakhir, di episode 13, kita diberitahu kalau Mio mengirim lirik lagu kepada Ritsu melalui kotak surat, sampai-sampai ngebuat Ritsu salah paham dan mengira kalau itu adalah surat cinta. Nah, ternyata lirik yang Mio tulis di surat itu adalah lirik dari lagu berjudul Winter Days yang ada di dalam albumnya Hokago Tea Time. Sekarang mari kita masuk ke detail di season 2. Di bagian awal episode 1, kita diperlihatkan Yui yang lagi bermain gitar dan dia membawa roti dengan selai. Nah, scene ini merupakan callback dari scene awal di episode 1 season 1, di mana Yui juga terlihat sedang memakan roti dengan selai yang sama. Selain itu, di sini Yui terlihat sedang bermain gitar dan musik yang Yui mainkan adalah lagu berjudul LL Negar Nidoto Ikanaide. Lalu, ketika semua anggota klub datang, Yui terlihat sedang mengasah teknik baru. Nah, gerakan yang Yui lakukan disebut sebagai windmill strum. Ini adalah gerakan yang dipopulerkan oleh gitaris dari band The Who. Ini juga adalah band yang jadi alasan kenapa Ritsu tertarik bermain alat musik, tepatnya setelah dia melihat permainan drummernya The Who, yaitu Kate Moon. Masuk ke pertengahan episode, kita sempat diperlihatkan Yui yang berhenti di lorong dan memungut bunga. Nah, bunga itu ternyata dijadikan sebagai hiasan ketika mereka lagi minum teh di bagian akhir episode 1. Di sini juga, klub musik ringan sedang membuat brosur untuk mencari anggota baru, dan Yui ngomong kalau dia sudah ngebuat brosur. Kalau dilihat dari gambar yang ada di brosur ini, bisa diambil kesimpulan kalau Yui ternyata adalah orang yang ngebuat gambar di papan tulis sejak season 1. Detail ini akhirnya terkonfirmasi di K-On! Movie, di mana kita diperlihatkan Yui yang ingin ngegambar hewan di papan tulis. Lalu semenjak episode 3, kita bisa melihat adanya tempelan di tas gitarnya Yui dan juga di tas anggota klub yang lain. Ini adalah stiker yang mereka dapatkan di episode OVA season 1 ketika mereka tampil di live house. Cuma sayang, bahkan setelah gua nonton sampai tamat, gua masih tidak bisa menemukan di mana stiker miliknya Ritsu. Pindah ke episode 5. Di episode ini kita diperlihatkan Azusa, Ui, dan Jun yang bermain alat musik di ruangan klub. Nah, musik yang mereka mainkan pada saat itu adalah lagu anak-anak yang berjudul Musunde Hiraite. Lalu di episode 6, kita diperlihatkan Ui dan Yui yang sedang bernyanyi ketika hujan deras. Nah, lagu yang mereka nyanyikan juga adalah lagu anak-anak yang berjudul Ame Furi. Ame ame fure fure kasan ga jano me de omukae ureshii na. Ame ame fure fure kasan ga jano me de omukae ureshii na. Di episode ini juga, kita diperlihatkan Mio yang lagi megang payung dengan tangan kiri, karena memang Mio diceritakan sebagai orang kidal. Bahkan ending kedua season 2-nya juga memperlihatkan Mio yang memegang botol Pilox dengan tangan kiri. Dan di episode ke-8, kita diperlihatkan Yui kecil yang lagi menyanyikan lagu tentang kura-kura. Itu juga adalah lagu anak-anak yang berjudul Usagi Tokame.
もしカメよカメさんよ世界とうちでお前ほどもしもしカメよカメさんよ世界のうちでお前ほど. Masuk ke episode 13, di pertengahan episode, kita diperlihatkan Azusa yang pergi ke bioskop bareng Ui, dan kalau dilihat dari posternya, sepertinya mereka sedang nonton parodi film Chucky. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan Azusa yang mau nonton film lagi, dan di sini terlihat poster dengan sosok yang terlihat mirip seperti Jason dari Friday 13. Nah itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan di season 2-nya. Sekarang mari kita pindah ke movie-nya K-On! Detail pertama yang berhasil gue notice ada di opening movie-nya. Di sini kita diperlihatkan gambarnya Yui di papan tulis, dan kalau kalian perhatikan, Mugi digambarkan sebagai perempuan berotot. Karena seperti yang kita tahu, Mugi adalah orang dengan fisik paling kuat di klub. Detail kedua ada di bagian awal movie ketika mereka lagi minum teh. Di sini mereka semua kaget karena Sawa-chan tiba-tiba muncul dan ikutan minum teh bareng mereka. Tapi kalau kalian sadar, sebenarnya Mugi sudah menyiapkan cangkir untuk Sawa-chan. Makanya cuma Mugi satu-satunya orang yang tidak kelihatan kaget. Detail ketiga, ketika Yui dan yang lainnya ingin tampil di festival, kita sempat diperlihatkan beberapa orang yang lagi cosplay, yaitu jadi Godzilla Pink dan Date Masamune. Dan detail terakhir, gue notice detail yang satu ini setelah nonton lebih dari 3 kali. Di bagian akhir movie, kita diperlihatkan scene Yui yang berlari dan diikuti oleh Ritsu, Mugi, dan juga Mio. Nah, scene ini sepertinya adalah callback ke episode 1 season 1, di mana Yui diperlihatkan berlari sendirian melewati Mugi, Ritsu, dan juga Mio. Bedanya, di sini Yui telah menghabiskan waktu bersama mereka bertiga, makanya saat ini juga mereka ikut berlari bersama Yui. Jadi bisa dibilang, anime K-On! Dimulai dari Yui yang berlari, dan diakhiri dengan Yui yang juga berlari. Nah itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime K-On! Sampai tamat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye.